Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah dikaruniai seorang anak bernama Raden Saridin, atau biasa kita sebut Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando. Sedangkan pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang dikaruniai 3 orang anak: Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri, salah satu putra Sunan Muria. Sedangkan pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang dikaruniai 3 orang anak: Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri, salah satu putra Sunan Muria yang terkenal ialah Panembahan Pangulu atau Pangeran Joyodipo, yang makamnya berada satu komplek di Jolo. Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni dengan menggunakan metode kursus gratis. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Nama Sunan Kalijaga mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar orang. Ia adalah seorang tokoh wali Songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Beliau merupakan wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Tak jauh dari ayahnya, Sunan Muria juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Muria lahir, tetapi dalam sejarah tercatat ia wafat pada tahun 1551. Walaupun pandai berdakwah, Sunan Muria ini justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok dibandingkan dengan daerah perkotaan. Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Muria adalah salah satu wali Songo yang tinggal di wilayah Gunung Muria. Nama Muria ini diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yakni di lereng Gunung Muria, tepatnya 18 km ke utara dari kota Kudus. Selain memiliki akhlak yang soleh, ia juga dikenal mempunyai kesaktian dalam pertarungan.
Terdapat satu versi yang menyebutkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga, ahli sejarah yang bernama Amnurjahjo atau Solihin. Berdasarkan penelusurannya, pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq mendapatkan 3 anak: Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan juga Dewi Sofia. Adapun versi lain yang mengungkapkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Raden Usman. Adapun versi lain yang mengungkapkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Karya R. Darmo Wasito, Pustoko Darah Agung, yang berisikan sejarah dan juga silsilah wali dan raja-raja Jawa, mengungkapkan bahwa Sunan Muria adalah putra dari Raden Usman Haji. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan Tionghoa. Di dalam buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, di dalam buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Slamet Muljana mengungkapkan bahwa ayah dari Sunan Muria, Sunan Kalijaga, tidak lain adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Gansi. Sunan Muria ini disebut tidak pandai berbahasa Tionghoa karena telah berbau dengan suku Jawa. Slamet sendiri mengacu bahwa naskah kuno yang ditemukan di Klenteng Sampokong, Semarang pada 1928, pemerintah Orde Baru saat itu khawatir terkait penemuan Slamet ini dapat mengundang heboh masyarakat. Akibat karya Slamet tersebut masuk ke dalam daftar buku yang dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Sayangnya, belum ada telaah lebih lanjut mengenai berbagai macam versi itu. Sejauh ini, karya Usman Hasim yang berjudul Sunan Muria, antara fakta dan legenda, bisa digolongkan penelitian awal yang mencoba untuk menelusuri silsilah Sunan Muria secara lebih ilmiah. Ia juga berupaya untuk membedakan cerita rakyat dengan fakta, misalnya tentang Sunan Muria sebagai keturunan Tionghoa. Dari berbagai macam versi tersebut, tidak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam melakukan dakwahnya. Gayanya yang moderat mengikuti Sunan Kalijaga, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya saja adat kenduri yang dilakukan di hari-hari tertentu setelah kematian, seperti nelong dino hingga nyewu yang tidak diharamkan. Hanya saja tradisi yang berbau klinik seperti membakar kemenyan atau mengunyah sesaji diganti dengan berdoa ataupun sholawat. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa. Misalnya saja menciptakan mocopat, lagu Jawa,
lagu Sinom, dan juga Kinanti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria, yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut, ia mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Muria lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar ke berbagai wilayah, mulai dari lereng-lereng gunung, pelosok Pati, Juwana hingga ke pesisir utara. Cara dakwah itulah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topongli. Itu artinya dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para nelayan, pedagang, pelaut, dan juga rakyat jelata. Ia merupakan salah satu wali yang tetap mempertahankan gamelan dan juga wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan juga malut merupakan kesukaannya. Sunan Muria dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal yang ada di Kesultanan Demak. Ia dikenal sebagai seorang yang bisa memecah berbagai macam masalah, betapapun rumitnya masalah tersebut.